Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang alkohol yang terdiri dari rumus umumnya, jenis-jenisnya, tata nama trivial dan IUPAC-nya, serta isomer-isomernya. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas sifat-sifat senyawa alkohol, cara pembuatan, serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu sifat-sifat alkohol, baik sifat kimia maupun sifat fisisnya. Nah, kita mulai dari sifat fisisnya terlebih dahulu. Sifat fisis alkohol yang pertama adalah semakin banyak jumlah rantai karbon dalam senyawa alkohol, maka titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Nah, supaya dipahami, perhatikan perbedaan titik didih beberapa senyawa alkohol berikut ini. Metanol merupakan alkohol yang terdiri dari satu atom karbon dan mempunyai titik didih 65 derajat Celcius. Nah, bandingkan dengan etanol yang jumlah atom karbonnya 2, titik didihnya lebih tinggi yaitu 78 derajat Celcius. Kemudian untuk propanol, atom karbonnya berjumlah 3 dan titik didihnya lebih tinggi lagi yaitu 98 derajat Celcius. Nah, terakhir untuk butanol, atom karbonnya berjumlah 4 dan titik didihnya lebih tinggi lagi, yaitu 118 derajat Celcius. Jadi jelas ya bahwa semakin banyak rantai karbon senyawa alkohol, maka titik didihnya semakin tinggi. Sifat fisis yang kedua, pada alkohol yang rumus molekulnya sama, alkohol bercabang mempunyai titik didih lebih rendah daripada alkohol rantai lurus. Nah, perhatikan ketiga senyawa alkohol berikut ini. Ketiganya memiliki jumlah atom karbon yang sama, yaitu 4 atom karbon, tetapi pada senyawa 1 butanol, rantai karbonnya berupa rantai lurus dengan 4 atom karbon dan tidak bercabang, sehingga titik didihnya paling tinggi, yaitu 118 derajat Celcius. Adapun untuk isobutil alkohol, jumlah atom karbonnya juga 4, tetapi strukturnya bercabang, yaitu terdapat 1 cabang metil. Nah, maka titik didihnya lebih rendah dari 1 butanol, yaitu 107,9 derajat Celcius. Selanjutnya untuk tersbutil alkohol, jumlah atom karbonnya juga 4, tetapi cabangnya lebih banyak daripada 2 senyawa lainnya. Bisa kita lihat di sini terdapat 2 cabang metil, yaitu 1 dan 2, sehingga rantai induknya lebih pendek dan menyebabkan titik didihnya lebih rendah lagi, yaitu 82,2 derajat Celcius. Sifat fisis yang ketiga adalah makin panjang rantai karbon senyawa alkohol, maka kelarutannya dalam air makin berkurang, sedangkan kelarutannya dalam pelarut nonpolar bertambah. Nah, hal ini disebabkan karena gugus hidroksil dalam senyawa alkohol bersifat polar, sementara gugus alkilnya bersifat nonpolar. Supaya dapat dipahami, perhatikan data kelarutan beberapa alkohol di bawah ini. Untuk metanol yang terdiri dari 1 atom karbon, etanol yang terdiri dari 2 atom karbon, dan propanol yang terdiri dari 3 atom karbon dapat larut dengan baik dalam air. Sedangkan untuk butanol, yang jumlah atom karbonnya lebih banyak dari 3 senyawa sebelumnya, yaitu mengandung 4 atom karbon, kelarutannya berkurang di mana dalam 100 gram air yang dapat larut hanya 8,3 gram. Selanjutnya untuk pentanol yang mengandung atom karbon lebih banyak lagi, yaitu mengandung 5 atom karbon, kelarutannya paling kecil dibandingkan 4 senyawa sebelumnya, di mana dalam 100 gram air yang dapat larut hanya 2,3 gram alkohol. Selanjutnya kita akan membahas sifat kimia pada alkohol. Nah, dalam hal ini, gugus hidroksil atau OH pada alkohol termasuk gugus yang cukup reaktif, sehingga menyebabkan alkohol banyak terlibat dalam berbagai reaksi. Nah, sifat kimia yang pertama adalah alkohol dapat bereaksi dengan logam natrium, membentuk alkoksida dan gas hidrogen. Contohnya, pada reaksi etanol dengan logam natrium yang persamaan reaksinya berikut ini. Etanol ditambah logam natrium menghasilkan natrium etoksida dan gas hidrogen.
Nah, reaksi ini dapat digunakan sebagai reaksi untuk membedakan alkohol dan eter. Sifat kimia yang kedua adalah alkohol dapat bereaksi dengan hidrogen halida membentuk haloalkana dan air. Contohnya adalah reaksi metanol dengan asam klorida yang dapat menghasilkan metil klorida dan air. Sifat kimia yang ketiga, alkohol dapat mengalami reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi pada alkohol akan menghasilkan produk yang berbeda-beda bergantung pada jenis alkoholnya. Reaksi oksidasi alkohol umumnya menggunakan zat oksidator sedang seperti larutan K2Cr2O7 dalam lingkungan asam. Nah, reaksi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Untuk alkohol primer, apabila mengalami reaksi oksidasi akan menghasilkan senyawa aldehid. Contohnya adalah reaksi oksidasi etanol yang dapat menghasilkan senyawa aldehid dengan nama etanal. Untuk alkohol sekunder, apabila mengalami oksidasi akan membentuk senyawa keton. Contohnya adalah senyawa 2-propanol yang apabila teroksidasi dapat menghasilkan senyawa keton dengan nama propanon serta air. Adapun untuk alkohol tersier, tidak dapat mengalami reaksi oksidasi. Berikutnya sifat kimia alkohol yang keempat adalah dapat bereaksi dengan asam karboksilat menghasilkan ester, di mana reaksi ini disebut dengan reaksi esterifikasi. Reaksi umum yang terjadi adalah alkohol dengan gugus OH direaksikan dengan asam karboksilat yang gugus fungsinya adalah COOH, menghasilkan ester yang bergugus fungsi RCOOR dan air. Contohnya adalah reaksi antara etanol dan asam asetat menghasilkan senyawa ester dengan nama etil asetat dan air. Sifat kimia yang kelima adalah alkohol dapat terdehidrasi apabila dipanaskan dengan asam kuat sehingga membentuk alkena dan air. Contohnya adalah N-propanol yang dapat terdehidrasi menghasilkan 1-propena dan air dengan persamaan reaksi seperti ini. Berikutnya sifat kimia yang keenam adalah alkohol dapat bereaksi dengan PCl5. Nah, reaksi alkohol dengan PCl5 akan membebaskan gas HCl yang dapat digunakan untuk membedakan alkohol dan eter. Contohnya adalah reaksi antara petanol dan PCl5 dengan persamaan reaksi C2H5OH ditambah PCl5 menghasilkan C2H5Cl ditambah POCl3 dan HCl. Sifat kimia alkohol yang terakhir adalah alkohol dapat mengalami reaksi Lucas. Suatu larutan ZnCl2 dalam HCl pekat dikenal sebagai pereaksi Lucas, di mana pada tes Lucas ini terjadi substitusi gugus hidroksil oleh atom klor membentuk haloalkana. Contohnya adalah reaksi antara etanol dan asam klorida yang dapat menghasilkan senyawa haloalkana dengan nama etil klorida beserta air. Nah, reaksi Lucas ini dapat kita gunakan untuk membedakan antara alkohol primer, sekunder, dan tersier karena ketiganya menunjukkan laju reaksi yang berbeda dalam tes Lucas, yaitu pada suhu kamar, alkohol tersier bereaksi sangat cepat membentuk alkil klorida. Untuk alkohol sekunder bereaksi dalam waktu beberapa menit dan untuk alkohol primer akan bereaksi jika dipanaskan. Berikutnya kita akan membahas sintesis atau pembuatan alkohol. Nah, ada beberapa reaksi yang dapat digunakan untuk menghasilkan alkohol. Yang pertama, alkohol dapat diperoleh dari reaksi reduksi aldehid dan keton. Dalam hal ini, karena alkohol dapat dioksidasi menjadi senyawa aldehid dan keton, maka alkohol juga dapat disintesis dari senyawa aldehid dan keton melalui reaksi reduksi yang merupakan kebalikan dari reaksi oksidasi. Adapun reaksi yang dapat digunakan, contohnya adalah H2O atau H+. Untuk aldehid, reaksi reduksinya dilakukan melalui hidrogenasi katalis atau dengan hidrida logam yang menghasilkan alkohol primer. Contohnya adalah senyawa aldehid dengan nama etanal
yang apabila direduksi dapat menghasilkan etanol yang merupakan alkohol primer. Kemudian untuk keton, reaksi reduksinya akan menghasilkan alkohol sekunder. Contohnya adalah senyawa keton dengan nama propanon yang apabila direduksi dapat membentuk senyawa 2-propanol yang merupakan alkohol sekunder. Adapun untuk alkohol tersier tidak dapat disintesis dengan cara reaksi reduksi aldehid maupun keton. Yang kedua, alkohol dapat disintesis dari reaksi antara haloalkana atau alkil halida dengan suatu basa yang akan menghasilkan alkohol dan garam. Contohnya adalah reaksi antara kloropentana dengan basa KOH yang dapat menghasilkan alkohol dengan nama pentanol serta garam KCl. Nah, reaksi ini dapat digunakan secara khusus untuk membuat alkohol dengan skala besar. Berikutnya yang ketiga, alkohol dapat dihasilkan dari reaksi hidrasi alkena. Nah, suatu alkena apabila dihidrasi dengan adanya asam encer akan menghasilkan alkohol. Sebagai contoh, reaksi hidrasi etilena menghasilkan etil alkohol atau etanol dengan reaksi CH2CH2 plus H2O menghasilkan CH3CH2OH. Cara yang keempat, alkohol dapat dibuat dengan menggunakan reagen Grignard yang merupakan senyawa organometalik. Nah, dengan reaksi Grignard, alkohol primer dapat dibuat dari formaldehid dengan reaksi umum sebagai berikut. Selanjutnya, alkohol sekunder dapat dibuat dari aldehid dengan persamaan reaksi umum sebagai berikut. Nah, adapun untuk alkohol tersier, dapat dibuat dari keton dan ester yang reaksi umumnya adalah sebagai berikut. Berikutnya alkohol juga dapat dihasilkan dari hidrolisis ester. Dalam hal ini, rumus ester suatu asam organik adalah RCOOR. Kemudian hidrolisis ester dapat menghasilkan alkohol dan asam karboksilat dengan reaksi umum RCOOR ditambah H2O menghasilkan RCOOH ditambah ROH. Contohnya adalah hidrasi metil etanoat menghasilkan metanol dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Metil etanoat ditambah air menghasilkan asam etanoat dan metanol. Berikutnya reaksi hidrogenasi karbon monoksida dapat menghasilkan metanol. Nah, saat ini sekitar 95% metanol diproduksi melalui hidrogenasi karbon monoksida dengan katalis ZNO atau Cr2O3 dan dipanaskan secara bertingkat dengan tekanan tinggi melalui reaksi CO ditambah 2H2 menghasilkan CH3OH. Selanjutnya etanol dapat dihasilkan melalui teknik fermentasi, yaitu proses perubahan senyawa golongan polisakarida seperti pati yang dihancurkan menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim atau ragi. Nah, reaksi fermentasi ini berlangsung dalam 2 tahap, di mana pada tahap pertama, pati diubah secara enzimatik menjadi glukosa dengan reaksi C6H10O5X ditambah XH2O menghasilkan XC6H12O6. Nah, kemudian pada tahap yang kedua, glukosa yang terbentuk diubah menjadi alkohol dengan bantuan enzim yang persamaan reaksinya adalah C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH ditambah 2CO2. Selanjutnya kita akan membahas aplikasi alkohol. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, alkohol banyak digunakan yang antara lain dalam bidang farmasi atau obat-obatan, alkohol dapat digunakan sebagai pelarut organik, misalnya etanol dan butanol. Berikutnya dalam bidang biologi atau industri, alkohol digunakan sebagai disinfektan, misalnya etanol dan metanol. Kemudian alkohol juga dapat digunakan sebagai bahan bakar, misalnya spiritus yang merupakan campuran antara metanol dan etanol.